orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom semuanya, senang sekali di hari yang baru ini. Semuanya jaringan sudah normal kembali. Sedikit ada perbaikan hingga tadi subuh, ditambah juga persiapan. Karena banyak sekali sih yang meminta supaya Pastor kembali membawakan pujian Tuhan peluk aku sebentar saja. Jadi sampai tadi pagi latihan, harap hari ini bisa lebih baik lagi, lebih bisa lagi membawakan kata-kata pujian ini loh. Tuhan peluk aku. Dia nggak tulis saat ini, dia nggak tulis sekarang ini, dia menulis sebentar saja. Dan coba ya sebentar sebelum firman atau setelah firman, Pastor atau setelah doa berkat, Pastor bawakan pujian Tuhan peluk aku sebentar lagi. Dan juga tadi baru saja saya mendapat kesaksian, saya kagum sama pekerjaan Roh Kudus, karya Tuhan lewat doa-doa yang mana saya mendapatkan ada satu kiriman baru saja beberapa menit yang lalu waktu Pastor Live saat ini, itu datang dari depannya plus 1 dalam kurung 347 tutup kurung, lalu nomor lanjutnya 323 minus 3136. Ini dari negara manakah? Nomornya kok unik sekali. Bukan dari surga, tapi dari dunia belahan mana. Dan tujuannya kirimkan kesaksian ini, saya baca sebentar penuh tapi sedikit ya. Ada satu jenis penyakit yang menurut saya tidak umum saya bacakan dan tidak umum saya temukan, yaitu namanya setelah hasil endoskopi Barrett esophagus. Apakah yang terjadi ketika hasil endoskopi yang dokter katakan ada Barrett esophagus? Sebentar Anda akan menjadi saksi yang pertama, orang yang akan mendengarkan bagaimana Tuhan yang ehad, yang esa, artinya satu, menyembuhkan
di dalam live streaming ini, Yesus Tuhan yang ehad satu, manunggal dengan manusia, menyembuhkan, mengampuni, menyelamatkan, membebaskan dari yang jahat, dan memberikan hidup yang baru. Dan Tuhan Yesus berkata, marilah setiap orang, datanglah kepadaku, kata Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada setiap mereka. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya link tautan ini di tab-tab layar, dibagikan, diposting ulang sebanyak-banyaknya, karena pelayanan ini dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, sinar terang kemuliaan surga menyinari setiap dimanapun pemirsa menyaksikan, baik engkau sehat maupun sedang sakit, aliran kasih dari surga akan memenuhi kehidupan Anda sekalian. Let's pray dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Izinkanlah saat ini Tuhan Yesus untuk bekerja. Satu pujian yang berkali-kali pastor nyanyikan, dan pujian ini menjadi sangat berbekas di dalam hati setiap orang yang sedang tunggu atau mengucap syukur akan kasih dan kuasa Tuhan. Dan hari ini Anda semua akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang percaya katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus memberkati. Jawab setiap doa-doa kita. Dan bersama-sama izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, izinkanlah, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Angkat tangan Bapak Ibu. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus itu baik. Dia mendengarkan setiap doa kita. Yesus mendengar
lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab, lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita kan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita kan melihat Tuhan Yesus jawab doamu. Doamu juga, doa-doa orang yang didoakan di tempat ini diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Halo, saya sapa juga bahkan dari Perancis Selatan. Jauh sekali ya. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja, baik yang di Perancis, di Amerika, Los Angeles, di Singapura, di Malaysia, di desa-desa, provinsi. Ketika engkau sedang sakit, izinkanlah Tuhanku Yesus bekerja saat ini untuk menyembuhkan Anda. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Karlapan, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doa kita. Izinkanlah Tuhanku bekerja dalam hidup Anda. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat,
kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita yang sakit diberkati sehat. Angkat tanganmu, aliran kesembuhan mengalir dalam pujian. Roha barakai nasyande. Yesus menjawab lebih dari yang kita. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus memberkati. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus hadir melawat doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa kita, jawab doamu, dilepaskan dari sakit dan masalah, diselamatkan dan diampuni, diberkati dan hidup jalan yang baru dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Lagi capek-capeknya, lagi penat banget, lagi sedang masa sulit. Pastor coba ya, hadirkan pujian yang lagi viral di media sosial termasuk di TikTok dan lain-lain. Harap bisa jadi berkat, dan pujian ini saya juga terberkati dan coba untuk bisa membawakan, menyajikan untuk pemirsa live streaming pagi. Kiranya Bapak Ibu semuanya bisa juga terberkati. Peluk aku dong Tuhan, please, 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 sekalipun sebentar saja. Langit malam terasa dingin, hati ini seperti hampa angin. Aku mencari, aku menunggu, namun sunyi ini tak mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku
aku, Tuhan. Please Tuhan, sebentar saja. Alangkahku rapuh di jalan berdebu, doa liriku berhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, beri aku kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab, bila harapanku menghilang cepat, Yesus peluk kami sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar kami bisa bertahan, peluk kami Yesus sebentar saja. Peluk kami Yesus, sebentar saja. Terberkati sekali sampai rasanya badan ini merinding. Sekali lagi, Pastor persembahkan pujian ini untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan sentuhan. Kadang-kadang kita nggak butuh banyak drama, banyak khotbah, tapi satu pelukan sesaat saja itu menyembuhkan kita. Siapkan hatimu, dengarkan sabda firman Tuhan. Langit malam terasa dingin, hati ini hampa angin. Aku mencari, aku menunggu, namun sunyi ini tak mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Biar aku bisa bertahan, peluk aku Tuhan sebentar saja. Oh, alangkahku rapuh di jalan berdebu, doa liriku berhenti di pintu. Aku butuh cahayamu kini, aku butuh firman-Mu Tuhan. Beri aku
kekuatan meski sepi. Bila tangis tak lagi terjawab, bila harapanku menghilang cepat, ya Tuhan kami butuh Engkau. Yesus peluk kami sebentar saja, hangatkan jiwa yang lagi capek-capek nih ya Tuhan. Biar kami bisa bertahan. Tuhan Yesus, please, peluklah kami, sentuhlah kami ya Tuhan. Meskipun sebentar saja. Peluk aku, Tuhan Yesus, peluk kami Tuhan Yesus. Sebentar saja. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap yang mendengar firman Tuhan pasti akan mendapatkan penguatan, solusi, dan jalan keluar dari apa yang menjadi pergumulannya saat ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih, saya akan mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 10 ya. Matius 10 kita akan melihat satu perikop di sini, yaitu mulai dari ayat yang ke-34 sampai dengan 42. Ya. Silakan Bapak Ibu diketik seperti biasa, ketik lalu bagikan, siarkan. Matius 10 ayat 34 sampai 42. Di sini kisah bagaimana satu bagian firman yang sebetulnya tidak banyak orang mengerti, ya. Izinkan hari ini Pastor Andy sharingkan singkat, remen saya dapatkan, sehingga kita boleh mendapatkan sebuah pencerahan, ya, dari makna firman Tuhan Matius 10 ayat 34 sampai 42. Bagaimana Tuhan datang itu membawa pemisahan, ya. Jadi ketika ada namanya pemisahan, itu akan biasa bertentangan dengan keinginan kita, ya. Nah, kita akan baca bersama-sama, saudara mendengarkan, meng-share, saya membacakan, dan Anda mengaminkan. Ada tertulis dari Matius 10 ayat 34 sampai 42. Selamat mendengarkan, puji Tuhan. Di sini Tuhan Yesus yang berkata, ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. What? Kaget ya. Lanjut. Aku, kata Yesus, Tuhan Yesus, datang bukan untuk membawa damai. Tambah kaget lagi ya. Melainkan pedang. Nah, ayat ini kadang suka diambil orang-orang yang
memakai kejahatan, ya, membunuh. Loh, katanya Yesus datang membawa pedang. Tunggu dulu, kita mesti mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan dari firman ini. Saya lanjut ya, ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Tuh, terjadi pemisahan. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, kata Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. Nah loh. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripada Tuhan Yesus, ia tidak layak bagiku. What? Tenang, santai, pasang safety belt-nya ya. Lanjut ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus itu Bapa. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Membaca ayat-ayat ini mungkin ada yang pertama kali, ada juga yang mungkin sudah pernah baca tapi terskip. Tapi sebetulnya ayat ini yang begitu kita lihat seperti yang mengagetkan ya. Tapi ketahuilah bahwa sebetulnya ayat ini mau mengkisahkan dan terjawab dengan satu pujian. Puji yang lama yang bisa menjawab sederhana ayat-ayat ini. Ini yang Tuhan kehendaki sebetulnya. Apakah itu? Dengarkan ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, ya toh, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Nah, itu sudah. Jadi sedikit kita sudah langsung bisa terjawab ya. Oh, ternyata sebetulnya dari pembacaan ayat Matius 10 tadi, Tuhan mau kita itu mengutamakan Dia lebih daripada segalanya, termasuk orang tua kita, anak-anak kita, atau barang-barang atau pribadi sosok yang kita kagumi. Tuhan itu mau kita mengasihi Dia yang terutama, yang utama, lebih daripada segala-galanya. Yesus datang membawa pemisahan. Bukan karena Tuhan Yesus itu
mau menciptakan permusuhan, melainkan karena kehadiran Tuhan. Tuhan mau menjadi utama dalam hati setiap orang percaya. Saat ini saya bertanya, apakah sungguh-sungguh kita mau mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Lebih daripada orang tua kita, lebih daripada anak-anak kita, lebih daripada termasuk pergumulan, persoalan, dan kenyamanan hidup kita. Seringkali Bapak Ibu sekalian kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi jujur pilihan kita, langkah hidup kita terjadi benturan bahkan dengan orang-orang terdekat. Kita mau ke gereja contohnya, mereka memilih liburan, kita untuk senangkan dia, kita pergi liburan. Padahal hari ibadah kita harus ibadah. Nah, di zaman sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kalau bicara soal pedang, bukan lagi bicara soal pedang untuk tusuk bikin orang darah, tapi bicara soal sebuah prinsip hidup yang mungkin akan bertentangan dengan kenyamanan kita. Kadang-kadang demi iman pada Yesus, kita ditolak keluarga, kita dijauhi teman-teman, ya. Ada bahkan yang harus kehilangan peluang pekerjaannya karena demi imannya. Dia harus memilih setia dibandingkan kenyamanan hidupnya. Setia pada Kristus tidak selalu berbuah nyaman pada kedagingan ini. Karena mengikut Yesus adalah sebuah pilihan. Kadang-kadang kita harus di dunia ini berjalan sendiri. Itu pun tidak selalu mulus. Ada saat di mana iman kita Tuhan uji dengan kita harus berani berbeda. Sekalipun kita berjalan seorang diri, bahkan kadang saya pernah alami keluarga pun tidak memberikan dukungan. Tapi percayalah, sekalipun engkau sendiri, engkau merasa alone, tapi Tuhan menegaskan, Tuhan tidak meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Apalagi kita memilih percaya, mengasihi Dia lebih daripada segalanya, termasuk dari orang tua kita, anak-anak kita, karir, pekerjaan, kenyamanan, fasilitas kita. Artinya Tuhan melihat setiap hati Anda yang mau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Jadikan Yesus sebagai pusat daripada kehidupan, kerinduan, tanam hidup kita, kasih-Nya sebagai sumber yang memuaskan kita. Dan keluarga, ingat, keluarga kita yang kita sayangi, istri suami kita, suatu hari kalau bukan kita meninggalkan, Dia yang akan meninggalkan kita. Kalau bukan Dia pergi kubur kita, kita yang pergi kubur Dia. Karena manusia ini tidak ada yang abadi. Bukan berarti dengan firman ini Anda mengabaikan keluarga. Tidak. Tapi tempatkanlah Tuhan Yesus di atas segala-galanya sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan kita. Memikul salib berarti kita siap menyangkal diri dan berjalan setia, satu hati, satu frekuensi dengan kehendak Tuhan. Meskipun sulit, Bapak Ibu sekalian, ketaatan kepada iman yang Tuhan ajarkan itu tidak selalu harus masuk logika. Dan bahkan iman seringkali keluar daripada batas-batas logika manusia. Siapa yang berani kehilangan nyawanya untuk Kristus, ia menemukan kehidupan sejati. Ini susah diterima oleh nalar, oleh akal budi. Bahkan ketika kita berani memberi segelas air putih kepada orang dengan tulus, Tuhan memberkati. Tuhan mencatat setiap kasih Anda dan saya. Pemirsa yang terkasih,
marilah hari ini kita bertanya dalam hati masing-masing, apa kita sungguh-sungguh sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus sebagai yang terbaik, dan Yesus adalah segala-galanya. Apakah kita rela kehilangan banyak hal di dunia ini untuk kita bisa bersama Yesus? Kristus turun dari sorga untuk apa? Supaya kita boleh bersama-sama dengan Dia. Dan kita yang dulunya berdosa sekarang dipulihkan. Jangan sampai kita memilih tinggal di dunia dan kenyamanannya sementara kita melupakan kasih yang sudah menyelamatkan kita. Dalam Yesus ada kasih, dan kasih itu adalah kasih yang sejati. Temukanlah hidup kekal bersama Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah yang sanggup untuk memuaskan kita dan menuntun kita sampai kepada hidup yang kekal. Apakah saudara terberkati dengan sharing ini? Minta maaf sekali kalau ada beberapa platform seperti Instagram tiba-tiba error kah, ada suara hilang. Saudara bisa pindah sementara di YouTube. Yes, iya kan, tiba-tiba Instagramnya terputus. Sedih sekali. Tapi saya coba ya sambung ulang ya. Jadi Instagram baru terputus saat ini. Saya coba sambung ulang. Kiranya masih ada waktu, karena kita mau habis ini doa-doa ya. Kita mau doa-doa habis ini, doa untuk air kesembuhan dan minyak urapan. Saya sedang mencoba memperbaiki dulu untuk Instagram. Ya, saya berpacu dengan waktu karena banyak orang yang menunggu karena harus juga jam kerja, kasihan. Iya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Opung cantik, Opung kembar, Opung Kardosi Hite, ya, Opung yang lain, Opung Marta, ya, terima kasih Ibu Marta yang baik hati, bersyukur sekali. Puji Tuhan, di Instagram sudah saya coba live kembali. Halo. Baik, bersyukur buat firman Tuhan. Udah jam 7, saya akan pimpin doa dan minyak kesembuhan. Habis itu saya doa berkat dulu. Yang mau kerja ya, yang mau lanjut nanti saya akan lanjutkan live-nya setelah ini. Opun Kenas, makasih, puji Tuhan. Baik, silahkan yang mau diberkati minyak dan airnya bisa angkat sekarang ini. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Angkat lebih tinggi. Saya minta sekarang ini bisa seperti ini. Kalau bisa, kalau misalnya Anda tidak kuat, Anda bisa tumpangkan tangan di air atau minyak yang mau diberkati. Puji Tuhan. Baik, pemirsa yang terkasih, di tanganmu adalah air minum dan minyak biasa. Namun menjadi kesembuhan, otoritas, dan alat Tuhan di tangan orang benar setelah dibubuhkan doa. Saya berdoa, air minum dan minyak di tangan Anda saat ini diberkati menjadi air doa kesembuhan, minyak urapan yang punya otoritas. Ketika engkau oleskan dalam nama Yesus, apa yang mustahil menjadi mungkin. Diberkatilah air minum dan minyak
dan setiap Anda sekalian dengan kesembuhan ilahi, otoritas Tuhan, dalam nama Yesus. Ada urapan yang mengalir di sekujur tubuh Anda, memenuhi Anda, melingkupi Anda. Air minum dan minyak ini sudah diberkati. Amin. Silahkan diminum dan pasti engkau mendapatkan berkat ilahi. In Jesus' name. Puji Tuhan, yang sakit-sakit, kanker-kanker, engkau disembuhkan. Yang gangguan kelainan darah, engkau disembuhkan. Yang ada penyempitan memori otak, syaraf, pembuluh darah, stroke, engkau dipulihkan. Memori perintah otakmu itu lancar kembali, sehingga engkau bisa aktivitas, baik jalan, normal kembali. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya bicara ini bukan halu, bukan hiperbola, bukan berlebihan, tetapi day by day saya menyaksikan kuasa Tuhanku bekerja luar biasa. Angkatlah tanganmu dan terimalah doa berkat ini. Bapak Ibu sekalian, dengan tangan terangkat, diberkatilah engkau, keluargamu, kesehatanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan terimalah berkat ini dan juga kesembuhan bagi orang-orang sakit kanker, miom, kista, paru-paru basah, atau prostat gangguan, fungsi jantung, fungsi ginjal, diberkati pulih sehat in Jesus' name. Tubuh, kulit, darah yang ada jamur, bakteri, virus, alergi, diberkati sehat. Mata Anda sejak doa ini dipulihkan in Jesus' name. Tidak tergantung lagi obat dan lain sebagainya. Habis real, engkau diberkati sehat, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat-berkat ini semua yang saya alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Saya ucap terima kasih juga kepada pemirsa yang setia. Halo, Koko Hendra di Palembang, Opun Karusi Hite, ya, dan semua nih, Ibu Suis, ya, Bapak Lianto, Ibu Ciara, Ibu Cindy Wijaya, Ibu Intan, Wonder Woman, Bapak Tommy Kengso, ya, Glory, Ibu Yuli, Opung Leon, ya, Kiki, Ibu Lili, Ibu Marta, Ibu Watimena, Adolfina, Ibu Rose Siu yang setia sekali, Adelina Tobing, puji Tuhan terima kasih, Ibu Yolanda, Boru, Nadeak, ya. Ada juga Omah Yani, Omah Liong, ya, keluarga si Payung, puji Tuhan, ya. Dan semua yang terkasih, yang baik di Balikpapan, di luar kota, di Indonesia, atau di luar negeri, di bangsa-bangsa, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti live streaming ini. Ada Oma Sri juga di Solo, puji Tuhan. Bengawan Solo terberkati, dan semua ada Duma Simutumorang, ada juga Carla, ada Daniel, Koko Daniel di Makassar, bajik-bajik Ki, enaknya di Makassar, habis ini bisa Ki makan nasi kuning, nasi apa, itu yang enak itu, wis mantap, nggak boleh sebut nama.
Iya, terima kasih semuanya. Siapa lagi ya? Saya ini karena banyak sekali, kasihan jadi kadang-kadang tahu ingat tapi pas ini terskip gitu. Jadi kalau saya nggak sebut jangan marah nah, ya. Ada bilang gini, Pastor loh, mentang-mentang sekarang pemirsa makin banyak, kita lama-lama nggak disebut lagi. Nggak gitu, cuma kan kita bagi-bagi karena dipercaya lebih. Jangan juga kita egois yang lama, kita mau berbagi, menyapa yang baru gitu loh. Jangan bilang, pastornya berubah sih, dulu kita tiap hari disapa, sekarang mentang-mentang banyak yang baru, pemirsanya banyak sekali, kita dicuekin. Nggak gitu, aduh kasihan. Ya, Andi Simon cuma satu, coba bagaimana sih bisa melayani banyak orang, harusnya didukung gitu ya, di support supaya saya sehat selalu, bisa tetap menyapa rata semua orang gitu, jangan merasa lama, lantas yang baru kita sapa, yang lama merasa terasingkan, tidak, engkau tetap di hatiku, Caile, gombal banget ya. Makasih ya Mariani Mama Hitniu. Makasih semuanya Oma Hindaho. Eh, Chelsea makasih ya. Bless you, bless you, bless you. Salomina, German, ada juga Enita, Almaria, dan semuanya. Puji Tuhan. Vanda, Ibu Nani, dan sebagainya. Oke deh, kalau begitu terima kasih semua. Abis real, makasih sama-sama ya. Firman yang sudah saya bagikan, kalau terberkati, bantu nah, di-share, di-posting ulang, ditaruh di link Anda, di story WA, di halaman Facebook Bapak Ibu, di-share, kopi tautannya dibagikan di grup-grup WhatsApp Anda. Terima kasih, ada Okta juga di sana, Chandra Aloy, Linda Aritonang, Leong Bing, Oma, sehat-sehat selalu, dan semua siapa lagi? Siapa lagi itu? Ada Murni Situmorang, Rimosi, Anggrerina. Siapa coba saya lihat ini. Makasih Bapak Hendra di Palembang, puji Tuhan. Ibu Rosita yang setia, puji Tuhan saya juga disapa. Ibu Lilian Mariana, Erikson, ya terima kasih atas ucapan syukurnya, puji Tuhan. Jasariani, Ibu Jasariani setia sekali. Ada juga di Tamiang Layang, halo Tamiang Layang, puji Tuhan. Beatrix, halo ya. Rita Siletonga di Pandaan, terima kasih. Ibu Oin Inge, sama-sama Bu, ya luar biasa. Video-videonya jadi berkat bagi banyak orang, dan ada kesaksian loh Ibu Inge, banyak orang diberkati sembuh juga lihat pelayanan yang ada. Memberkati jadi berkat terus, disembuhkan, membawa kesaksian bagi banyak orang ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Halo Priskila, Priski yang di Bali juga, shalom. Opun Jio, shalom Opung ya. Puji Tuhan. Iya. Puji Tuhan ya. Ada juga di sini Ibu Kristina yang kemarin ulang tahun, puji Tuhan. Halo Ibu Jen Rumah, salam baku dapa ya. Mas apa hari ini? Ibu Rita, dan juga ada Opung Meli, ada Ibu Yolanda Boruh Nadiak tadi toh sudah.
Udah, kalau begitu sudah selesai sudah kita ini. Udah ya. Saya juga mau lanjut. Ibu Vera Lim, Gloria Panji, Meti Bunga, Naomi, dan ada tadi Brandali dan Albert dan sebagainya. Siapa lagi ya? Omalian. Siapakah lagi? Ayo. Ada dari Amerika, USIO. Ineke bilang nomor +1347 dari USA, New York. Wih, jauhnya. Terima kasih sampai dari New York. Itu kasih kesaksian bagaimana sembuh lewat air berkat. Ibu Sri Rahayu, terima kasih. Puji Tuhan. Nanti ini hari apa sekarang? Hari ini hari Dadah Ibu Oeng Inge, Elna Jess. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan dong. Iya betul lah. Iya. Kamis. Nggak rasa mau hari Minggu lagi ya. Jadi hari Minggu nanti Pastor Randi ada melayani di Balikpapan. Ya. Lalu tanggal 16 Minggu juga nanti di Balikpapan itu dilayani oleh Evangelis Dotoni. Lalu tanggal 23-nya Pastor Andi akan pimpin kebaktian di Samarinda. Lalu sudah dekat Natal, kita ini lagi kerja. Bayangkan kalau kita menyiapkan sampai ribuan ini paket untuk memberkati orang miskin dan orang sakit, ya. Pemirsa sekalian, tolong doakan kami ya, dan tim ya. Ada sana Kakak Melki yang setia, yang bersama-sama temani Pastor Andi melayani, ya. Sehat selalu, bisa kita menghandle. Timnya kami tidak banyak, sederhana, tapi bisa menghandle ribuan tamu itu. Kalau kan kekuatan Tuhan nggak mungkin deh. Dan semua yang datang ke tempat di mana kami melayani, baik kemarin juga ada dari profesor, dari petinggi, dari orang dari kepresidenan, dari jurnalis, banyak, termasuk dari Akui, ya. Aku komunitas usia indah yang datang dari Palangkaraya, Ibu Rita dan timnya. Terima kasih udah datang. Dan juga ada juga teman-teman dari mahasiswa suka datang gitu ya. Ada juga mau wawancara, macam-macam deh. Ini pelayanan sederhana tapi jadi berkat. Dan kalau saudara terberkati juga, silakan saudara juga jadi berkat dimanapun Bapak Ibu berada. Sampaikan kepada setiap orang, Yesus tidak berubah, Yesus hidup. Mau lihat Yesus di mana? Lihatlah pelayanan ini. Sederhana, karena menyembah Yesus yang hidup, Tuhan sertai, Tuhan urapi, nyata kasihnya, nyata kuasanya. Udah, sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya. Dadah. Dan kiss bye. Udah ya. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Semua berkati. Dadah. Closing. Sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna.
nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat